Cakra Palestina kepada penulis Irsa Zaidah kami persilahkan. Kami mohon juga dari Bagasda Pak Ribut dan dari RPJT, monggo Pak Bagus atau Pak David, monggo di depan Pak. Dinas yang tidak pernah bisa habis dan selesai kalau bukan kita yang menyuarakan, itu akan berhenti, tidak akan bisa diperjuangkan karena kita kalah diplomasi. Sudah bukan lagi permainannya satu dua negara, tapi ini sudah lingkup dunia. Kita punya kewajiban sebagai orang Muslim untuk membela Palestina sebisa kita. Kami dari literasi menyuarakannya dengan puisi, dengan sastra, dan hadirlah buku Kalacakra Palestina itu. Harapannya ini tidak hanya selesai di sini, tidak selesai di Sidoarjo, tapi bisa sampai ke Palestina, ke Gaza. Itu sedikit dari saya. Judul Kalacakra Palestina ini saya pilih. Nah, ini saya membuka kepada Bapak Ibu untuk reklamator dan juga BPDS untuk silahkan memberikan refleksi terhadap puisi dan kita diskusi bareng. Dan insya Allah ada sponsor, ada tersedia berapa Mas? Iya, ada 3. Nanti bisa teman-teman jika ingin berpartisipasi tanya jawab, kita menyediakan 3 hadiah spesial dari sponsor. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu satu-satu, semuanya saja mengenai bahagia. Dalam diskusi dan refleksi puisi Palestina sore hari ini tentunya kami juga sangat respect sekali, dan kami merasa bangga dan berhormat kalau kami di sini juga diminta untuk ikut serta memberikan sedikit kontribusi, karena kontribusi seorang seniman dan kontribusinya adalah seniman sastra. Ya, inilah kontribusi yang bisa kami sampaikan yang membaca puisi masalah Palestina. Salah satunya nanti kita saya baca ya, dan ini saya sangat concern sekali. Terus saya kali ini bisa membaca puisinya Irsa Zaidah dan saya sangat bangga sekali. Cuman mohon maaf kami kalau masih bisa membaca secara aktif, karena suara saya tidak seperti suaranya Mas Fakir yang menggaung-gaung. Ya, memang inilah ekspresi yang bisa kami sampaikan. Kalau seorang politikus itu kontribusinya lebih polisi politik, seorang tentara itu mungkin kontribusinya ikut berperang, sementara kontribusi seorang seniman adalah ingin mengekspresikan, menyuarakan aspirasi senimannya kepada dunia melalui pembacaan puisi atau melalui karya-karya seniman. Yang jelas dengan sedikit refleksi dari puisi Palestina ini, kami berharap kepada saudara-saudara sekalian untuk tergugah hatinya, tergugah pikirannya, tergugah apapun yang dipunya untuk ikut serta memberikan sedikit kontribusi terhadap Palestina. Mungkin kita tidak bisa memberikan sebuah bantuan-bantuan yang bersifat finansial,
karena memang kemampuan kita sangat amat terbatas. Tapi inilah yang bisa kita sampaikan kepada Palestina. Mudah-mudahan lewat puisi ini, lewat pembacaan puisi ini, lewat refleksi ini, kita bisa didengar suara kita terhadap dunia untuk bantuan tentang Palestina. Ya. Ini yang benar-benar kami harapkan. Apalagi saat ini kita semuanya sudah melihat bahwasanya Palestina benar-benar tercapek-capek oleh Zionis yang angkara murka. Yang kami sesalkan sebenarnya ini kami memberikan sedikit ungkapan ketidakpuasan saja. Rakyat Indonesia ini mayoritas 99% mendukung adanya Palestina merdeka. Cuma kemarin kita sedikit terganggu oleh sebuah kesepakatan dan pernyataan dari Presiden kita, yaitu Prabowo Subianto, yang masuk di dalam PUB. Ini sangat sayang sekali. Tapi mudah-mudahan tidak lama lagi, Presiden kita akan mencabut dukungannya untuk masuk di PUB dan keluar dari PUB. Maka malah ada ancaman-ancaman kalau Presiden Prabowo tidak mau mencabut dua pilihan. Kalau tidak keluar istana, kalau tidak keluar dari PUB, yang keluar dari istana. Nah, ini, tapi mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Tapi inilah suara kita. Mudah-mudahan suara kita ini, meskipun kita cuma segelintir para seniman, segelintir suara-suara yang memberikan sebuah ekspresi didengar bahkan oleh dunia sekali. Karena apa? Karena melalui medsos kita tidak akan heran kalau suara sekecil apapun bisa masuk di dunia. Sekian saya kira sedikit terima dari kami. Terima kasih Bu Isa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ucapkan terima kasih pada Forum Lingkar Pena Sidoarjo. Forum Lingkar Pena Sidoarjo itu salah satu kebanggaan dari Dewan Kesenian Sidoarjo. Tahun 2022 ya. Dewan Sidoarjo itu jadi FLT teraktif di Indonesia. Tepuk tangan. Tapi sepertinya setelah itu ya semoga nanti di bawah kepemimpinan Pak Doni, Pak Doni, yang ketua itu Pak Doni, semoga dinasti seharusnya ini semoga kembali seperti tahun-tahun itu, menjadi leader FLP di Indonesia. Kemarin itu kan sampai kader FLP Sidoarjo jadi sekjen, jadi ketua di Jawa Timur ya, karena saking aktifnya, saking bagusnya motor FLP di Indonesia. Semoga nanti segera seperti itu lagi. Ucapan selamat dan terima kasih dari Pak Bagus, Forum Deklamator Jawa Timur. Banyak yang belum menyadari tentang pentingnya Forum Deklamator bagi siswa-siswa, karena event resminya ada, yaitu Porseni FS3LN. Kemudian juga di tingkat mahasiswa itu ada Peksimida, Peksiminal, Peksiminas. Jadi lomba baca puisi, lomba deklamasi itu masih menjadi satu event resmi pemerintah. Sehingga kalau sekolah atau siswa, orang tua itu menyuruh anaknya, siswanya belajar membaca puisi, ruang resminya ada.
Jadi ini perlu diseriusi, sama seperti kalau di olahraga ya, di olahraga seperti ya bulu tangkis, silat dan lain-lain yang event resminya di pemerintahan ada, mulai dari porprov, porseni dan lain-lain, tingkat nasional juga ada. Nah, ini nanti dari Forum Deklamator harus lebih sering bikin pelatihan-pelatihan terutama bagi siswa di Sidoarjo. Jadi kalau nanti ada porseni, ada peksiminas, itu yang dari Sidoarjo bisa juara. Terima kasih. Selamat Mbak Reza, Mbak Irsa atas terbitnya buku puisi Kalacakra Palestina. Sebenarnya puisi saat ini itu jauh lebih dibutuhkan dibandingkan tahun-tahun atau era-era sebelumnya. Era saat ini itu jauh lebih membutuhkan puisi dibandingkan era-era sebelumnya. Mengapa saya bilang puisi jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dulu? Karena pada saat ini orang tidak lagi perlu menulis puisi untuk mengungkapkan perasaannya. Pagi-pagi itu sudah ada di WhatsApp, di WhatsApp, di media sosial, Facebook atau dan lain-lain, kata-kata mutiara, kata-kata indah yang seakan-akan itu mewakili diri kita, seakan-akan mewakili sesuatu yang sangat pribadi dari setiap kita, padahal hanya seakan-akan. Setiap manusia itu berbeda, memiliki tanggal lahir yang berbeda, memiliki ayah ibu yang berbeda, memiliki masa kecil yang berbeda, memiliki kampung halaman yang berbeda, memiliki mimpi-mimpi yang berbeda, memiliki utopia atau impian-impian yang berbeda. Dan itu menjadi aneh ketika banyak hal berbeda itu diwakili oleh kalimat-kalimat yang sama dari di grup bahasa macam-macam itu. Ketika masyarakat percaya kepada kata-kata tersebut yang bahkan datang di tempat yang paling pribadi ya, kita kalau pegang HP di kamar atau itu kan ruang pribadi, dan kata-kata itu datang, jadi kata-kata itu datang menyerbu ke ruang yang sangat pribadi. Kalau kita semua percaya itu, maka puisi akan mati, maka jati diri orang manusia akan mati, identitas kemanusiaan akan mati. Orang menjadi seragam, terkomando. Ya kalau yang bikin atau memproduksi kata-kata tersebut memiliki niat yang netral, niat baik. Kalau ternyata ini pesan dari tempat lain, kita tidak tahu. Tiba-tiba ini kita kemudian kalah diplomasi gitu ya. Karena ada upaya-upaya penyeragaman. Amerika itu pengen jadi polisi dunia, semua diatur oleh dia. Dunia ketiga seperti ini cukup jadi konsumen. Sudahlah, tidak usah berpikir, tidak usah memproduksi sesuatu, tidak usah berkreatif. Sudah saya siapkan semuanya. Itu sebenarnya kita kalah diplomasi. Kita dikondisikan untuk tidak perlu lagi menjadi pencipta kata-kata, pencipta keindahan. Kita tidak perlu memiliki perspektif yang tajam atas peristiwa. Yang semua itu bisa kita wadai di dalam puisi. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih menulis puisi, sangat alhamdulillah, itu kerja yang luar biasa. Kali lagi selamat Mbak Irsa, ya, semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang telah berperan serta untuk menyemarakkan sastra
khususnya puisi. Karena kami yakin bahwa puisi ini sebetulnya mewakili semua daya pikir setiap manusia. Tetapi karena ada yang punya bakat dan tidak, sehingga untuk menjadi penulis itu juga ada yang kadang-kadang enggak tulisan itu jelek. Padahal yang perlu diketahui bahwa sesuatu yang dihasilkan apapun, terutama puisi atau pantun, semua tidak ada yang jelek, pasti bagus. Justru yang tidak produktif itu, yang tidak menghasilkan sesuatu dalam karya puisi, itu yang perlu ada semacam pelatihan. Sehingga kami juga mengharapkan kepada FLP, karena saya melihat FLP ini lebih cenderung ke karya ya, untuk menghasilkan karya sastra sama puisi. Ini sangat bagus sekali dan harus ada sounding dengan komunitas-komunitas yang searah dalam arti dalam bidang sastra khususnya. Saya yakin dengan FLP ini karena sudah mendunia, saya katakan begitu. Mengapa? Tidak hanya ruang lingkup nasional, sudah mendunia, menyuarakan hati semua umat Islam yang berada di dunia ini dengan ungkapan saya puisi. Itu yang sangat bagus sekali. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan sebagai narasi awal, dan setelah ada dialog, monggo. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini para senior loh teman-teman, senior sastra, senior literasi, sesepuh ini. Masya Allah, ini kita buka ruang diskusi ya teman-teman. Kita buka ruang dialog. Monggo, teman-teman semua ini 100 peserta yang ada di sini sampai ujung-ujung sana itu, Masya Allah. Ayo monggo bertanya, ayo monggo berdialog, ayo monggo berdiskusi. Kita sama-sama merefleksikan terkait Palestina ini di forum ini. Mumpung ada para senior di sini. Ini saya backup, nanti Mbak MC dan Mas MC monggo dipersilakan mic-nya kepada teman-teman di sini hadirin ini untuk yang mau bertanya monggo, yang mau memberikan aspirasinya monggo. Dari sponsor sudah menyediakan 3 goodie bag. Monggo saya buka. Baik, kepada teman-teman atau kepada hadirin yang mau bertanya, dipersilakan ke depan. Terima kasih mengawali. Selamat untuk Ibu atau Mbak Elsa atas layarnya buku Kalabia dan Palestina. Saya selain aktif di sini juga sebagai guru di SMA Aula Surabaya. Ada beberapa kelahiran puisi itu sebagaimana tadi penting ditingkatkan oleh saran-saran dari Pak Sadir, Pak Ribut, Pak Bagus. Terus ada kelahiran puisi itu dari yang sempat dikritik itu puisi pesanan. Aku pesan puisi tentang Palestina. Saya pesan puisi tentang cinta. Kadang-kadang lahirnya puisi itu tidak dari kemauan sendiri, kemudian itu juga ada yang proses kreatif. Tapi ada juga proses kreatif itu yang kalau teman dulu itu waktu kos itu kalau nggak punya uang tunggu biar dapat. Kemudian harus benar-benar di situ menjadi bagian, kata Kiai Haji Mustafa Bisri itu bagaimana bisa mengisi. Artinya misi yang disampaikan itu benar ya, sesuai dengan yang diamalkan. Misinya sama 100 zikir telah aku baca. Dia memang sering berzikir. Jadi tidak hambar, kadang-kadang itu kata-katanya hambar berjuta-juta ya. Kadang-kadang
Hemofilia kadang terjadi seperti itu. Puisi-puisi yang sempat saya dengarkan dari karya Bu Reza tadi itu cukup dikemas dengan renungan dan juga dengan wawasan pengetahuan, sehingga yang terjadi mulai dari berita sampai bisa diberikan. Terakhir, sebagai pertanyaan adalah seberapa besar atau pengaruh puisi itu terhadap, atau kalau puisi itu sebuah gerakan seumpama di sana di Dewan Kesenian, di berbagai dewan kesenian, di beberapa forum itu membuka ladang para puisi atau yang lain, pengaruhnya terhadap ini ibaratnya ajakan demonstrasi itu, pengaruhnya apa bisa dilihat sama ini para puisi. Nah, kita lihat saja yang itu seperti ini. Andaikan para puisi itu terbuka, itu juga banyak. Tapi ini kalau masukkan juga bisa Jadi yang saya tanyakan, pengaruh gerakan puisi, entah itu topiknya Palestina ataupun yang lain, ya topik khusus Palestina ini, mampukah menjadikan masyarakat itu langsung terketuk dan untuk ikut sesuai ajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak. Bapak. Terima kasih ya. Jadi ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam hal proses kreatif. Di kalangan penyair pun proses kreatif tidak sama. Ada beberapa penyair yang membutuhkan waktu dan tempat khusus untuk mencipta puisi yang baik. Mungkin antara jam 2 jam 4 pagi gitu ya. Gunawan Muhammad itu biasa menulis antara jam 2 jam 4 pagi. Dia butuh waktu yang sunyi. Penyair yang lain tidak selalu sama. Ada yang bisa menulis secara baik di tempat ramai, toko yang ramai. Ada yang seperti itu. Ada yang butuh situasi-situasi khusus ketika sedang menerima masalah. Kita di Sidoarjo itu cukup bangga ya, karena karya puisi paling populer di Indonesia itu lahirnya dari Sidoarjo. Karya puisi Gus Nizam dari Pondok Asoka, Semua Ketawang, Wonayu. Itu kan kalau mau maghrib ini, mau asar, mau duhur, mau subuh itu dibunyikan di banyak sekali masjid. Itu karya puisi. Gus Nizam sendiri lulusan sastra Arab, itu Kairo, Al-Azhar. Al-Azhar. Ya. Jadi memang itu beliau seorang yang sangat paham dengan sastra. Syair tanpa waton dari Gus Nizam itu diciptakan ketika Gus Nizam mendapat cobaan yang sangat besar, mulai dari cobaan ekonomi, rumah tangganya sempatan itu rotok goyah, dia juga mendapatkan fitnah di lingkungan. Pada situasi seperti itu tercipta puisi syair tanpa waton yang dibacakan, yang banyak orang mengira itu suaranya Gus Dur, padahal itu suaranya Gus Nizam dari pengasuh pondok pesantren Asofa, Semua Ketawang. Ketika dua tahun lalu beliau saya undang di simposium sastra pesantren di Tebuireng, Pondok Tebuireng, beliau cerita pada saat itu baca satu ayat itu nangis, baca satu ayat nangis, seakan-akan sangat dekat antara dia dengan sang pencipta, karena situasinya sangat dia mendapat cobaan yang sangat besar. Lainlah puisi syair tanpa
setelah itu dan sebelumnya itu juga banyak karya puisi dari Gus Rizal. Kita kalau ke rumahnya itu ya, di pondoknya itu di dinding-dinding itu banyak karya-karyanya. Tapi bagi Gus Rizal sendiri itu tidak ada yang segerem atau sekuat Syair Tanpa Waten, karena Masterpiece. iya, masterpiece, diciptakan dalam situasi yang sangat khusus. Itu Gus Rizal, tidak selalu yang lain sama seperti Gus Rizal. Ada beberapa penyair yang kaget sendiri ketika ini puisi saya, itu saya ciptakan sambil lalu, tapi entah kenapa bisa diterima oleh publik secara luas. Sitor Situmorang menciptakan puisi Malam Lebaran itu tanpa sengaja. Ketika dia lewat di pinggir makam ada tangga, dia lihat ke makam, kemudian terciptalah puisi Malam Lebaran. Kemudian di atas kuburan atau apa itu yang sangat-sangat terkenal. Itu tercipta tanpa perencanaan, tanpa Nah, tapi gini, seorang penyair itu selalu berada dalam situasi momen estetik, Pak, atau situasi siap untuk menulis, dan dia dalam hal pengetahuan, skill dan lain-lain itu sudah selesai, sudah mumpuni, tinggal butuh momen-momen letupan-letupan saja. Jadi kalau kita mau menulis puisi yang baik, mau tidak mau memang harus belajar. Kita tidak sedang berada pada awal tradisi penciptaan puisi, tidak. Sebelum kita itu sudah banyak penyair-penyair lain yang juga sudah menciptakan puncak-puncak tradisi puisi di Indonesia tahun 1920-an gitu ya, Balai Pustaka, Sultan Tadir Ali Sabana, kemudian Pujangga Baru, ada Abel Hamzah, kemudian era berikutnya ada Khairul Anwar, yang semua itu harus kita pelajari bahwa itu bagian dari diri kita sebagai bagian dari tradisi puisi Indonesia modern. Ya mau tidak mau kita harus belajar agar bisa menciptakan karya puisi yang baik. Nah, kapan bisa menciptakan puisi yang baik? Ya, kadang butuh momentum. Jadi itu Pak Nur, proses kreatif itu masih misteri dan banyak penyair pun juga tidak sama. Terima kasih Pak Tribun. Saya mau sedikit menambahkan, tadi mungkin barangkali belum terjawab terkait pertanyaan dengan kira-kira gerakan puisi seperti ini apakah bisa menggerakkan sebuah memobilisasi ya bahasanya. Kalau dari POV saya sebagai seorang penulis, penulis itu tidak menargetkan atau kita punya harus puisi ini saya harus terkenal gitu, tidak. Saya sebagai seorang sastrawan ya, penulis ya, saya yakin dan saya percaya setiap kata-kata yang saya tulis, jika saya lahirkan dengan batin perenungan yang memang lahir dari hati, saya yakin setiap manusia itu kan punya hati. Sentuhan dari hati yang saya tuangkan dalam kata akan menggerakkan hati pula orang-orang yang membaca. Jadi saya tidak menargetkan, oh ini harus terkenal, tapi saya yakin Pak, yakin sekali, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi saya yakin itu akan bisa menggerakkan orang. Jadi saya rasa meskipun di sini hanya segelintir orang, 15 orang, 10 orang, it's okay. Makanya saya bilang, wah ada 100 orang ya, itu metafora yang mengatakan bahwa akan ada momentumnya. Mungkin tidak bisa menggerakkan hadir 100 orang, tapi jiwa-jiwa di luar sana yang membaca, yang mendengar itu turut hadir di sini. Dan insya Allah saya yakin bahwa kita mungkin tidak punya kekuasaan diplomasi di pemerintahan dan lain sebagainya, tapi saya yakin hati per hati akan terketuk dengan kata-kata, dengan puisi yang kita ciptakan. Itu keyakinan saya dan saya masih positif. Teman-teman yang mau mengadakan parade puisi atau apa-apa, yuk tidak apa-apa, kita harus optimis. Kita memang bukan orang marketing atau orang yang menargetkan show off atau apa, tapi saya yakin kata-kata ini bisa terbang
bisa sampai ke mancanegara. Nggak harus kita yang naik pesawat, tapi kata-kata ini bisa pelesiran kemana-mana. Jadi insya Allah para diskusi yuk, Pak Forum Deklamator, FLP kita saling bekerja sama. Tetap aja nggak apa-apa hadir cuma 10-15, it's okay. Kita punya kekuatan media sosial. Dan saya yakin dulu agama Islam Plus itu keluar juga dari kata-kata kan, dari Al-Quran, dari Iqra. Maka saya yakin siar ini pun juga akan tetap berlanjut, tidak hanya untuk Palestina. Siar apapun, kata-kata itu masih punya ketajaman, kekuatan, slow, diam-diam menghanyutkan. Itu kalau jawaban dari saya. Monggo Bapak. Selanjutnya bisa kita buka lagi, sesinya masih ada 2 debate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya mohon maaf kepada seluruh pendengar. Jadi memang kalau kita ngomong latar belakang Pak Ribut, kemarin memang saya mohon maaf tidak sampai mengundang dari Komisi Sastra dari Jakarta. Harusnya kami juga mengundang karena ketempatan Pak, ketempatan. Jadi memang kalau umpamanya silahkan. Jadi kami itu sebenarnya mengadakan acara ini itu mandatori Pak, mandatori Pak. Kemarin itu kita baru dilantik tanggal 8 Februari, hampir kurang lebih nggak sampai 1 bulan Pak untuk pelaksanaan acara ini. Saya ketemu Bu Neti, Bu Neti bilang Pak ada EDJT. Dari beliau lari ke EDJT. Jadi akhirnya kolaborasi dari PPDS ketemu di acara ulang tahun Sidoarjo kemarin, kemudian dengan Pak Bagus, akhirnya jadi satu Pak, jadi satu. Tempatnya karena sebenarnya tempat ini kami ingin di rumah budaya, tetapi karena rumah budaya ada acara, akhirnya kami pindah ke Gagerda. Nah, besar harapan kami seperti apa yang dikatakan Pak Zabir, Pak Bagus maupun Mbak Irsa atau dari Bapak tadi juga, saya bilang ini harus, artinya kolaborasi itu harus, karena kalau umpamanya kita menyelenggarakan sendiri juga parsial gitu ya, parsial enggak, alangkah baiknya biar agar orang juga kenal. Memang kemarin sempat dari Muhammadiyah, dari teman-teman dari Muhammadiyah juga sempat kita undang. Hanya saja ada tanda kutip. Mereka bilang sebenarnya mau datang Pak, tapi terlalu dadak. Artinya komunikasinya memang terlalu dadak. Kami mohon maaf. Hah? Nah itu Pak. Nah itu yang saya belum tahu, sehingga kami kemarin mengundang langsung rektor dan semua datang. Mohon maaf. Jadi memang Sidoarjo itu Pak Bagus. Lembaga seni budaya yang Muhammadiyah. Oh jadi itu Sidoarjo itu ketuanya Pak Bagus. Yang dia mengajukan begitu sekalian. Jadi ini kalau memang mau berlanjut, kita akan lanjutkan. Seperti apa yang rencana kami waktu di Pak Japit kemarin sebelum waktu awal dan dari PPDS ini kalau bisa dilanjutkan Mas. Hingga tadi saya juga melihat penampilan dari teman-teman PPDS begitu mantap ya, sebelah sini ya, yang sebelah sini penghayatannya apa? Mbak sahabat yang sebelah sini ya, yang pojok sini nama sudah sangat mimiknya sudah sangat bagus. Jadi lalu terkait masalah buku yang Mbak Irsa, saya lihat kemarin saya baca bagus diksinya. Terus terang bagus diksinya, penyampaian diksinya bagus. Jadi apa yang dimaksudkan makjleb benar yang di buku tersebut. Jadi ya, kemarin juga saya cari apa kala cakra itu, kala itu waktu, cakra itu putaran gitu. Putaran waktu ya, artinya apakah putaran waktu tapi karena di cover itu sempat saya berpikir berlain, apakah itu senja di Palestina gitu, karena kala cakra gitu. Itu yang mungkin dari saya. Jadi
kalau memang diperbolehkan dari Dagesda dan sebagainya, kami akan silaturahmi Pak, insya Allah setelah hari raya ya Pak. Komite sastra itu Mas Hamzah. Oh Mas Hamzah, siap Pak. Kita bisa. Ya. Bisa. Walah, itu orang Pak. Nah itu orangnya Kiyota. Ya orang kami juga mau, orang FLP juga Pak. Peresmian itu dikuasai FLP. Nguasa. Iya, Mas. Terima kasih, itu dulu ya dari saya kembalikan. Terima kasih Pak Dodi sebagai Ketua FLP Sidoarjo. Selanjutnya ini terakhir, silakan yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh. Selamat petang ya, Bapak sekalian. Saya bersyukur sekali pada sore hari ini bisa menghadiri acara luar biasa menurut saya, karena saya mendampingi anak saya juga dari PPDS Putra Putri Dharma Sidoarjo pada komisi lesson. Nah, sini saya ingin bertanya karena anak saya kebetulan sangat suka sekali senang membacakan puisi. Saya jadi ingin tahu, ingin apa ya, mendalam juga walaupun nggak bisa membaca puisi ya Bu ya, Bapak-bapak. Jadi saya tanyakan pertama, apa artinya sastra, puisi, sastra, sajak dan syair. Dalam arti saya sempat apa ya artinya dan perbedaannya gitu. Nah, yang kedua mungkin acara seperti ini bisa diselenggarakan lagi mungkin di ruang lingkup yang lebih luas seperti misalkan di area terbuka alun-alun Sidoarjo. Jadi mereka membacakan dan audiens itu melihat mungkin menjadi apa ya inspirasi bagi mereka. Saja terima kasih, mohon maaf, semoga sukses selalu, bahagia. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Bagus mau menjawab kalau khusus contoh. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Semoga saja ini menjadi wacana. Begini Bu, untuk sastra itu kan terbagi beberapa. Di antaranya tadi ada syair, ya, ada puisi, ada sajak. Sebetulnya itu intinya sama, intinya sama. Hanya yang dikatakan bahwa pada saat dulu saya masih kecil oleh guru-guru saya, itu syair itu adalah salah satu puisi yang ditulis di situ. Kalau saya katakan dulu itu syair bisa bersajak AA atau api-api gitu ya. Itu dulu. Karena begitu perkembangan zaman sehingga kalau nanti mengacu pada hal tersebut itu sepertinya hampir sama dengan pantun. Jadi ada terakhir kalimat yang ada dalam baris pertama satu bait itu pada saat di akhir kalimat itu ada i, pasti nanti di keduanya atau ketiganya, tiga baris itu ada lagi i. Itu yang kadang-kadang menjadi rumit. Seorang penyair kalau mengacu pada teori, saya yakin tidak akan bisa bagus. Saya yakin karena penyair itu kan salah satu ungkapan hati yang mana di dalam kegiatan apapun dia selalu merekam. Dengan merekam itu tidak mungkin kita mengacu pada aturan yang ada. Sehingga kalau mengacu pada situ kaku kelihatannya. Tapi yang penting adalah bahwa salah satu hal utamanya untuk syair atau puisi itu intinya adalah melakukan suatu ungkapan hati yang pernah dilihat.
yang pernah dilihat. Contoh, saya katakan pada saat beberapa bulan lalu itu ada seorang tokoh namanya Daniel. Jadi orang tersebut adalah yang paling benci pada Esau, paling benci pada Esau. Sampai masjid-masjid itu sering protes. Sehingga dia ingin melihat bagaimana saya nanti pada saat nanti bisa menang daripada orang Islam. Dia mencari tahu di Al-Quran. Ternyata dengan adanya dia mencari tahu sebagai bahan untuk menyerang kita sebagai umat Islam, akhirnya dia malah bersahadat. Itu salah satu contoh. Sehingga apa? Kemarin sempat itu juga kami buat. Terus terang saya mengadari walaupun hanya tidak sampai 1 jam. Karena saya terus terang saya Mas David ini sering menyerang saya. Ayo kapan nulis. Terutama FDJT, ya Pak Betul ya. Jadi FDJT ini memang munculnya kan tidak semua penyair yang ada di situ, khususnya pembaca yang pada saat tahun 1980 sampai 90 itu yang juara-juara yang kami kumpulkan, sehingga terbentuk FDJT. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Betul. Berarti Bu menambahkan terkait apakah ini bisa dijelaskan luas? Saya berharap sekali. Iya. Cuma siapa nanti yang jadi siapanya. Tapi jangan sampai jadi provokator. Inisiator provokator. Oh ya, sekedar tahu aja, lahirnya FDJT itu sangat unik sebenarnya. Iya, dari kampung dari kasukan di Lampung ya. Kami ke tempat teman-teman yang itu terus dari musik dari dulu, ya ngomong-ngomong sambil ngopi, dan modalnya oke. Kami akhirnya lahir sebuah forum yang namanya Jarak FDJT. Cuma ke depan ini kami ingin legalitas FDJT dan kami proses ya. Karena memang ini banyak salah ya, terus saja FDJT sampai sekarang berdiri itu modal betul. Jadi kalau ada kegiatan apa itu kami bukannya kami tidak mau, tapi kami belum siap untuk menerima bantuan dari pihak manapun. Ya tidak betul saja. Tapi alhamdulillah dengan tekad, dengan semangat, dengan soliditas antara teman-teman yang ada, kami bisa eksis sampai sekarang. Cuma wajar formalitas belum kami proses. Mudah-mudahan sebentar lagi. Saya dengan kami itu sebenarnya dulunya sama-sama kami dari program ini. Mungkin saya terlama, mudah-mudahan 6 periode ya. Terakhir tahun 2017 kami sudah desain dan jalan Pak Jokowi. Awalnya kami juga waktu itu biro sastra, namanya masih biro. Kemudian setelah itu ya disebut terus kita terus sampai akhir jabatan ini. Alhamdulillah mudah-mudahan kami ke depan berharap dan berdoa Jakarta saat ini dan ke depan semakin eksis, semakin berkembang dan maju pantang mundur. Ya, terus. Terima kasih Bapak-Bapak dan para hadirin. Masya Allah luar biasa sekali diskusi dan refleksi puisi kita ya pada sore hari ini. Sudah masuk ke penghujung acara. Monggo Bapak Ibu hadirin yang ingin membeli bukunya ada di sini, nanti bisa langsung membeli. Ada kirisnya juga, kalau mau cash juga bisa. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas MC dan Mbak MC. Terima kasih ya.